Alhamdulillah, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara atau program CWM yaitu Mutiara Islam. Masih tetap setia kami berdua dengan Ustadz Andika Atas, SSI MSI, dengan materi hakikat takwa. Pemirsa sahabat, kita sudah bahas dan kita kaji bersama-sama dan saya sudah bertanya-tanya, namun kita sudah di penghujung acara dan masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk itu pemirsa, ikuti kelanjutannya. Ustadz, masih ada sedikit ini. Baik. Sebelum acara selesai ya Ustadz ya. Sebenarnya banyak sekali Ustadz ya. Saya catat-catat, tapi ya itu sudah waktunya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, banyak orang yang merasa sudah bertakwa, yang tadi saya buka acara, saya sudah bertakwa, merasa diri sudah bertakwa, Ustadz ya, karena mungkin orang itu rajin ibadah, kelihatan soleh dan lain-lainnya, Ustadz ya. Sebenarnya apa indikator atau tanda-tanda bahwa ketakwaan seseorang itu benar-benar tumbuh dalam kehidupan sehari-hari? Apa indikatornya, apa tanda-tandanya? Silakan Ustadz. Jadi takwa ini, alhamdulillah, takwa ini tidak bisa kita lihat dari misalnya orang sering posting di media sosial nasihat-nasihat. Atau misalnya orang ini pakai pakaian, misalnya kalau laki-laki pakai jubah misalnya, itu tidak hanya sebatas itu. Lebih jauh ketakwaan itu seseorang, dia paling terlihat itu di akhlak dia. Di akhlak dia. Bagaimana tutur kata dia ketika dia berbicara, bagaimana sikap dia ketika dia menyikapi suatu masalah di keluarganya, di teman-temannya. Itu yang paling menggambarkan bahwa seseorang ini beriman dan bertakwanya bagus. Karena ya tadi yang saya sampaikan, bahwa terkadang seseorang itu kelihatan dia takwanya itu takwa-takwa musiman saja. Kalau dia datang musim-musim tertentu baru ya kelihatan dia bertakwa. Tetapi sebenarnya takwa yang benar-benar takwa itu yang adalah bagaimana dia menjaga keistiqomahan takwanya itu. Ya. Jadi kalau kita melihat orang ini dia bertakwa atau tidak, lihat saja keistiqomahan dia. Dia misalnya tadinya Ramadan dia rajin ke masjid. Dia baca Al-Qur'an. Apakah amalan-amalan itu terus dia jaga di luar dari musim-musim itu? Ya. Jangan sampai ketika musim itu saja datang baru dia beribadah kepada Allah. Nah, misalnya dia tadinya rajin ke masjid ketika Ramadan, di luar Ramadan apakah dia masih rajin ke masjid? Nah, kalau dia masih rajin berarti orang ini betul dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Tapi kalau tidak, nah ini berarti masuk golongan takwa musiman. Ya, sehingga pemirsa di mana saja Anda berada, ya kalau kita ingin melihat diri kita pribadi sendiri, kita bisa melihat, kita tidak perlu sebenarnya bisa menilai orang. Kita lihat diri pribadi sendiri. Saya ini tergolong takwa yang mana ini? Kita bisa melihat diri saya. Apakah saya beribadah ini kalau momen tertentu saja baru saya semangat ibadah? Kalau tidak ada momen, saya santai-santai, bahkan saya sering meninggalkan sholat misalnya, tidak baca Al-Quran. Berarti kualitas takwa saya ini masih diragukan, masih tergolong musiman ini. Bagaimana cara menjaganya? Itu yang tadi saya sampaikan dengan kita sering dengar-dengar ceramah-ceramah agama. Ya, saya kira demikian. Terus Ustadz, dengan adanya zaman sekarang, zaman modern, terus ada orang yang mungkin sedekahnya, kegiatannya itu biasanya yang Ustadz katakan bisa diposting di media sosial, ingin dipuji, ya mungkin karena pujian atau pengakuan dari manusia yang lainnya. Bagaimana Ustaz cara menjaga agar itu tidak terjadi? Atau bisa jadi, oh iya saya kan cuma memotivasi teman supaya ikut begitu. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Salah satu caranya indikator kita itu tentu dengan menjaga keikhlasan. Sebelum kita beramal kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri sebenarnya, bahwa bagaimana kalau saya melakukan ini, kalau tidak ada respon dari orang, bagaimana sikap kita? Apalagi kalau sekarang kan dunia digital ya. Kalau kita bersedekah, kita posting. Nah, ketika misalnya kan yang kita cari itu kadang viewsnya. Views itu berapa banyak orang yang lihat, yang like, yang komentar. Menjadi itu, apa namanya? Iya, terkadang itu menjadi standar ukuran seseorang.
Nah, bagaimana sikap kita kalau tidak? Coba misalnya kita tanya dalam diri, kalau misalnya saya lakukan ini tidak ada yang lihat, tidak ada yang komentar, tidak ada yang share, pokoknya tidak ada yang tahu. YouTuber. Ya, gimana? Apakah saya masih ikhlas? Nah, itu kita bisa bertanya. Jadi salah satu indikatornya itu adalah kita tanya kepada diri kita sendiri. Nah, apakah kita ikhlas atau tidak? Nah, memang betul bahwa salah satu sedekah itu boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh itu sembunyi-sembunyi, tidak sedekah. Nah, jadi sedekah itu boleh kita terang-terangan dengan niat untuk memberikan motivasi bagi orang lain. Tapi memang harus kita waspada karena ini sangat sangat tipis sekali. Ya, ria itu sangat tipis sekali dengan keikhlasan itu sangat-sangat tertipis. Jadi kalau kita ikhlas, terkadang kita mengatakan saya ikhlas, tetapi ketika ada yang muji, langsung ikhlas itu bisa lagi berubah menjadi ria. Nah, ini perlu kita waspada. Kita selalu dalam hati kita, kalau saya lakukan ini tidak ada yang lihat, kira-kira gimana? Nah, saya lakukan ini tidak ada yang komen, tidak ada yang view, tidak ada yang segala macam, bagaimana? Nah, apakah saya masih ikhlas? Nah, itu kita tanyakan. Kalau kita masih ikhlas, alhamdulillah, insya Allah kita tetap bisa laksanakan. Nah, makanya salah satu sedekah itu kan yang banyak dianjurkan itu adalah sedekah di subuh hari. Sedekah di subuh hari. Kenapa? Karena ya masih banyak orang yang belum bangun, masih banyak. Dan situ makanya sedekah di subuh hari itu sangat besar pahalanya. Kenapa? Karena itu tersembunyi. Hampir tidak ada orang yang lihat. Nah, seperti itu. Jadi saya kira kita kembalikan kepada diri kita sendiri, keikhlasan dalam diri kita bagaimana yang kita lakukan. Apakah ketika kita melakukan suatu kebaikan, termasuk sedekah, kalau ada yang komentar, tidak ada komentar, apakah sikap kita tetap sama? Kalau sikap kita tetap sama, insya Allah kita termasuk orang yang ikhlas. Tetapi kalau ada perubahan sikap, kalau rame orang yang komen, kalau rame orang yang share, kalau viewsnya banyak, kita tambah semangat. Tapi kalau pas gini tidak ada yang komen, tidak ada yang share, tidak ada yang lihat, aduh kita loyo. Nah, ini berarti tanda tanya. Iya Ustadz ya. Mudah-mudahan pemirsa sahabat setia Mutiara Islam di rumah yang menonton bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga tidak menjadi riah ya Ustadz ya. Sedekah kita itu tidak menjadi riah. Terus ini Ustadz, apa pesan Ustadz, nasihat Ustadz untuk pemirsa kita semuanya di rumah agar kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita, tidak menjadi hamba Allah yang takwanya itu musiman Ustadz. Iya. Alhamdulillah pemirsa CWM di mana saja Anda berada. Ada satu kisah yang menarik ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengetes seorang pengembala kambing. Jadi anak ini dia mengembala kambing dalam jumlah yang banyak, ratusan kambingnya. Ketika itu Umar mengatakan, wahai anak muda, coba juallah 1 ekor kambing kepada saya. Maka anak muda yang mengatakan, saya tidak mau tuan, karena ini bukan kambing saya hanya disuruh untuk menjaganya. Kemudian Umar mengatakan, ibaratnya kalau bahasa kita, bosmu kan tidak lihat, tuanmu kan tidak lihat. Jual satu daripada ratusan kambing ini kan tidak kelihatan. Kalaupun dia cek kan paling mungkin bisa dimakan serigala kah, dimakan apa segala macam. Ya. Apa kata anak kecil ini? Wahai Tuhan, memang betul bos saya tidak lihat, tetapi di mana Allah? Allah bisa melihat saya. Akhirnya itu bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa meskipun ibadah yang kita lakukan itu memang kita semangat di musim-musim tertentu Ramadan, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang saya kerjakan. Sehingga ibadah kita itu ya tidak terbatas pada musim-musim tertentu saja. Ya, kenapa? Karena kita dalam hati kita itu Allah selalu melihat apapun kondisi saya, musim apapun itu Allah yang saya sembah itu tetap sama. Allah yang saya sembah di dalam bulan Ramadan itu juga Allah yang saya sembah di luar bulan suci Ramadan. Ya. Sehingga itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita ya, bahwa takwa iman yang ada di dalam kita ini bisa terus kita jaga
mau apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak terbatas dalam musim-musim tertentu saja. Ya, kemudian yang kedua, setelah kita untuk meningkatkannya tadi kita dengar-dengar ceramah-ceramah agama, yang kedua juga kita banyak berdoa juga kepada Allah. Setiap kita berdoa, makanya kan ada doanya itu, sabbits qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Sabbits qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam keadaan ketakwaan kepadamu. Allah menjaga taat kepadamu. Tetapkan hatiku tetap taat kepadamu. Jadi ada doanya. Jadi selain kita ikhtiarnya itu, ya kita dengan membuat suasana. Suasana ini kita dengar-dengar ceramah. Yang kedua kita berdoa kepada Allah. Karena biar kita usaha bagaimana juga, kalau kita tidak ada doa dari Allah, Allah yang membantu kita, ya itu juga akan sia-sia. Maka saya kira yang dua tadi itu kita buat suasana, yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz, terima kasih untuk tausiah dan penjelasannya dari pertemuan kita, dari tema dan materi yang kita bawa tadi, Ustadz. Mungkin closing semuanya, silakan. Ya, alhamdulillah, pemirsa di mana saja Anda berada, ini pertemuan kita hari ini, insyaallah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat diri pribadi sendiri dan buat pemirsa di mana saja Anda berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekeliruan saya sampaikan, ini murni dari kesalahan pribadi sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, memaafkan dosa-dosa kita, dan menerima segala bentuk amal ibadah kita. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala bisa menetapkan hati-hati kita semuanya, pemirsa di mana saja Anda berada, untuk senantiasa menjaga dalam ketaatan dan takwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, sekali lagi ilmunya ya sangat bermanfaat untuk saya terutama dan untuk pemirsa semuanya. Dan insya Allah Ustadz, jangan sekali ini, nanti akan kita ketemu lagi ya Ustadz ya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih. Tak terasa kita sudah di akhir acara. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadz tentang ketakwaan, semoga kita tidak menjadi orang yang menjadi takwanya itu takwa musiman, atau takwa hanya ingin dipuji, dilihat oleh orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh bertakwa hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, tak terasa sampai di sini perjumpaan kita. Insya Allah kita dipertemukan di hari dan jam yang sama. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan Ustadz Andika atas SSI MSI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.